Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, dimanapun rekan-rekan pemuda ada saat ini. Kembali tahun 2021 ini kita akan melakukan ibadah masih melalui media online. Untuk itu, mari kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hati kita dan jiwa kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita sudah dipimpin Tuhan sampai tahun 2021. Saya percaya ada banyak momen yang sudah kita lewati di tahun 2020 dan saya percaya Tuhan menunjukkan banyak sekali karya dan tentunya kasih-Nya, setianya buat kehidupan kita. Jadi mari hari ini kita bersama-sama beribadah sama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita bagi Dia. Teman-teman pemuda GKI Sulung, mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan, ucapan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Dia yang menjadikan langit dan bumi.
lagu tadi deep begitu ya buat aku. Kasih Tuhan itu bukan hanya menemukan kita tapi juga menyelamatkan kita. Bahkan memulihkan kehidupan kita. Tapi kadang ya memang akhirnya aku memikirkan, aku yang suka nakal begitu ya. Kadang anugerah itu kubuat jadi murahan. Anugerah itu akhirnya terkadang jadi sedikit ku sia-siakan, gak ku anggap. Masih suka khawatir, masih suka mengandalkan diri sendiri, masih suka egois, masih suka menuntut dan banyak lagi. Pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman? Kadang mungkin kita lupa gitu ya sama kasih yang membawa kita pulang itu. Tapi mari jadikan beberapa menit ke depan sebagai momen kita ngobrol berdua sama Tuhan. Kita yang jauh, mari kita minta ampun dan kita kembali lari dan peluk Dia. Kita yang udah dekat, mari kita minta Tuhan terus mampuin kita buat nempel sama Dia. Silakan teman-teman ambil waktu sendiri, waktu untuk berdua dengan Tuhan. Kalau hari ini kita jauh, mari kita lari mendekat sama Dia. Kita yang udah nempel, mari kita rasakan hangatnya pelukan dari Sang Bapa itu. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan adalah Bapa yang selalu memeluk kami, selalu membawa pulang kami. Terima kasih untuk setiap hal. Untuk kasih Tuhan, kesabaran Tuhan dengan kami yang kadang-kadang masih suka nakal. Tuhan, kami rindu setiap hari kami bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Kami memeluk Tuhan, menggandeng tangan Tuhan, berjalan melewati setiap lika-liku kehidupan yang ada. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami masih jauh Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Dan biarlah dalam hidup ini Tuhan, kami benar-benar mengerti hati Tuhan. Kami benar-benar menyadari bahwa kami milik Tuhan dan kami hanya mau mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal, bahkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kami. Pimpin kami Tuhan, tuntun setiap kami, karena kami adalah milik Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Roma 8 ayat 38 sampai 39 bilang begini teman-teman. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, biarkan kasih itu mendekap kita dan biarkan kasih itu yang terus membawa kita pulang. Setelah ini kita akan bersama-sama disapa sama Sang Kasih. Mari kita mendekat sama Dia dan mari kita mendengar suaranya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku mendengar suara Tuhanku.
daku dan dekatkanlah. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya, sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Raih daku, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Halo teman-teman pemuda GKI Sulung, aku Abel Christopher Larwan, pembina pemuda remaja di GKI Amos Surabaya. Dan sebelum firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa, kami memohon Engkau menyertai kami ketika kami mendalami, menggumuli firman-Mu, dan ketika kami menggumuli siapa diri kami, dan bagaimana Tuhan bekerja di dunia kami, dan apa yang harus kami lakukan ketika kami ada di dunia ini. Karena itu Tuhan pimpin kami sampai harinya nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja pada kami, sehingga kami dibukakan hatinya, dan kami semakin mengerti isi hati-Mu, khususnya isi hati-Mu untuk dunia ini. Terima kasih pimpin hamba-Mu yang lemah ini, sampai akhirnya nanti Engkau yang memberikan urapan penyertaan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan di Yeremia. Ini ayat yang paling banyak sekali dibacakan ketika kita berbicara tentang dampak apa yang kita lakukan, kita berikan untuk tempat kita tinggal. Saya akan bacakan di Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman GKI Sulung, Tirto ID tahun 2017 itu menulis artikel yang berjudul Menjamurnya Gereja-Gereja Raksasa. Screenshotnya mungkin bisa kalian lihat di sini. Nah, menurut penulisnya, menurut peneliti dari Tirto ID, kira-kira gereja raksasa itu ukurannya sekitar 2.000 sampai 70.000 jemaat, dan mulai tumbuh subur pasca 1955 khususnya di Amerika. Jadi ini yang disebut kalau bahasa Inggrisnya mega church atau gereja raksasa. Jumlahnya banyak. Dan mulai menjamurnya gereja raksasa itu membuat
peneliti ini pengen tahu kenapa sih kok bisa banyak gitu ya. Nah, ada banyak penjelasannya, tapi yang menarik adalah di artikel itu ada satu pertanyaan diajukan kepada salah satu pemimpin gereja raksasa tersebut. Entah, saya nggak tahu peneliti Tirto langsung bertanya atau mungkin dia mengutip sumber lain. Salah satu pendeta bilang begini, kami coba menciptakan lingkungan yang khas di sini, sehingga orang yang tidak bergabung dengan gereja manapun dapat masuk dan mengatakan, ini gereja yang belum pernah aku saksikan. Kira-kira gitu kan. Bagus, gede, megah gitu ya. Ada kebanggaan bila gereja itu besar dan kalau bisa lebih besar daripada gereja lain. Itu ada kebanggaan di dalam situ. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya menjadi lebih besar daripada gereja lain itu bisa jadi salah satu pendorong pertumbuhan gereja, kegiatan-kegiatan gereja, misi gereja atau program-program gereja. Fakta yang kedua selain dari Tirto ID, saya menghadirkan di sini adalah Bilangan Research Center baru-baru ini itu ngupload di Instagram mereka tentang definisi keberhasilan panggilan. Jadi pendeta-pendeta, pengerja gereja, TPG itu diwawancarai sekitar 4.000 orang, ditanyain, menurut kalian pelayanan gereja berhasil kalau apa sih? Apa yang dikatakan berhasil gitu? Kenapa pelayanan gereja dikatakan berhasil? Parameternya apa? Tolok ukurnya apa? Ada yang bilang berjemaatnya bertambah, ada yang bilang gedungnya makin besar, ya mungkin agak sedikit yang bilang begitu, ada yang bilang terlibat di dalam pelayanan. Tapi yang menarik adalah hanya 9,8%, itu paling sedikit, berkata bahwa sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial politik lokal atau nasional. Jadi pelayanan gereja berhasil jika jemaatnya sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial politik lokal. Artinya apa? Artinya, dampak yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang pengerja gereja, hamba Tuhan, pendeta, atau TPG begitu ya, itu adalah dampak yang dirasakan oleh orang-orang di dalam gereja. Dan ketika dampak itu dirasakan oleh orang-orang di dalam gereja, menurut mereka pelayanan gereja berhasil. Tapi ternyata kalau misalnya dampak itu dirasakan oleh orang luar gereja, itu bukan terlalu hal yang penting. Hanya 9,8% yang mengatakan bahwa salah satu parameter kesuksesan pelayanan adalah gerejanya atau jemaatnya berdampak di sosial politik. Fakta yang ketiga, 82 dari 575 anggota DPR periode 2019 sampai 2024 beragama Kristen, total 14%. Agak masuk akal sebenarnya, hanya 14% dari anggota DPR yang beragama Kristen. Ini termasuk Katolik juga. Karena masuk akal karena populasi orang Kristen di Indo itu kan cuma 10%. Jadi wajar lah ya kalau misalnya 14% adalah anggota DPR. Cuman harus diingat teman-teman, prosentase orang Kristen yang berpendidikan tinggi itu juga banyak dan lebih banyak daripada prosentase, sekali lagi prosentase bukan jumlah ya, prosentase agama lain. Nah, seharusnya angkanya lebih banyak yang ada di DPR, lebih banyak yang terjun ke ruang-ruang politik karena mereka punya kapasitas yang besar, sekolah tinggi, berpendidikan baik, punya pengaruh dan lain-lain. Sayangnya karena sedikit, meskipun orang Kristen punya kapasitas pendidikan tinggi tadi, ketertarikan untuk masuk ke ruang politik itu relatif kecil. Nah, dari 3 fakta ini menarik ya. Kita bisa lihat bahwa engagement gereja atau keterlibatan gereja dengan ruang publik, sosial, politik itu kecil sekali. Pertanyaannya yang mau kita jawab hari ini. Mengapa kebanyakan anggota gereja cenderung terlalu berfokus pada urusan-urusan di dalam gereja ketimbang di luar gereja? Of course ada hambatan dari luar, misalnya orang Kristen itu tidak menjadi pilihan utama, disinisin gitu ya, didiskriminasi gitu. Tapi pertanyaannya, oke, kita mungkin tidak bisa mengurusi faktor-faktor X di luar itu, tapi setidaknya kita bisa menggumulkan faktor-faktor apa yang di dalam kita sendiri, kekristenan sendiri, hambatan apa yang di dalam tubuh kekristenan sendiri, itu yang menghambat orang Kristen terlibat secara aktif menjadi berkat di dunia luar gereja.
Tema kita hari ini adalah kota, tempat di mana kita tinggal. Maka pertanyaan tadi tentang apa sih yang menyebabkan orang-orang atau anggota-anggota gereja terlalu terfokus dengan urusan di dalam gereja, pertanyaan itu sangat penting untuk tema hari ini. Nah, kita perlu terus menggumuli ketika Tuhan menempatkan kita di sebuah kota, sebuah negara, anggap aja misalnya Surabaya kotanya, maka kita harus menggumuli apa sih maunya Tuhan ketika kita lahir, tumbuh, dan tinggal di satu lokasi tertentu. Maka kita harus kulik-kulik dulu problemnya. Di dalam gereja apa sih problemnya? Sehingga kok sulit banget atau sedikit sekali persentase kita itu orang Kristen berdampak di luar gereja. Setidaknya ada dua problem utama yang aku mau sharingkan ke teman-teman hari ini. Yang pertama adalah mentalitas korban atau mentalitas minoritas. Yang kedua adalah kesalahpahaman atau pemahaman teologis yang keliru tentang penebusan dan surga. Kita bahas yang pertama dulu. Teman-teman, harus diakui bahwa populasi orang Kristen hanya 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Seperti yang tadi aku ceritakan, di sekolah kita minoritas, di kuliah juga minoritas. Kalau misalnya masuk tempat kerja, ya oke lah, ada tempat kerja yang kita bisa menemukan banyak Kristennya, tapi ada tempat kerja yang minoritas orang Kristennya. Ini menimbulkan terbangunnya mentalitas minoritas di dalam diri kita. Kita ini kecil, kita ini jumlahnya sedikit. Dan karena kita minoritas, kita memahami bahwa seringkali yang minoritas itu didiskriminasi. Jadi kita tuh sering jadi korban. Maka karena kita sadar bahwa kita itu korban, kelompok yang kecil, tidak punya kuasa apa-apa, sering menerima persekusi, yang di pikiran kita, orang Kristen adalah begini. Kita berharap ada fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk memperhatikan yang minoritas. Karena kita adalah anggota dari negara ini. Kita berharap misalnya penerimaan PNS terhadap orang Kristen bisa lebih dipermudah. Nggak ada hambatan-hambatan di mana mungkin beberapa cerita yang kita dengar. Berharap nggak ada lagi pandangan sinis yang menolak kita kalau misalnya kita sebut saya Kristen gitu. Berharap seharusnya pemimpin Kristen yang kita kagumi nggak menerima persekusi. Harusnya ya dia diterima dong di tempat di mana dia mau melayani. Kok mendapatkan kecaman, ancaman? Berharap kalau misalnya kita beli buah gitu di pasar gitu, atau mungkin di tempat beli buah, terus kita lihat orang lihat baju kita kayaknya bagus atau tampilan kita seperti apa, dilihat, oh ini kayaknya orang Kristen. Orang Kristen biasanya kaya-kaya, dimahalin aja. Nggak gelem terima ya, sama ini ya wes, nggak gelem ya wes. Berharap kalau kita protes suara masjid terlalu keras, jangan langsung dimasukkan penjara. Itu yang saya dengar dari rekan-rekan. Kita berharap segala sesuatu dipermudah untuk kita, untuk orang Kristen. Kenapa? Karena kita minoritas. Kita sering menerima persekusi. Kita harus ditolong, dipermudah, diperjuangkan hak-haknya. Inilah yang saya sebut dengan mentalitas minoritas atau mentalitas korban. Teman-teman, kalau kita baca di Yeremia pasal 29, tertulis di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ingat, orang Israel itu di dalam posisi dibuang loh. Ini ayatnya muncul ketika posisi orang Israel bukan di Yerusalem, tempat kekuasaan mereka dan Yahweh memimpin. Bukan, mereka itu dibuang, dijajah di Babel, ditangkepin, dan orang-orang pinternya ditarik di Babel, dipekerjakan di sana. Ya mungkin kalau pinter dapat posisi yang agak tinggi, ya kalau nggak pinter, bodoh mungkin ya paling jadi kuli begitu. Sangat-sangat wajar kalau mereka menganggap bahwa tempat yang mereka diami sekarang ini bukan tempat kami. Ya tunggu aja lah, setelah kami pergi dari sini, kita balik ke Yerusalem, kita bangun Yerusalem lebih berjaya lagi. Kalau perlu, kita perangi balik gara-gara mereka pernah menjajah kami. Itu di pikiran mereka. This is not our home. Jadi ya udah, nunggu aja kita balik ke Yerusalem, baru kita kembangin Yerusalem. Singkatnya, mentalitas korban itu sangat-sangat mungkin kok mereka miliki. Cuman Tuhan justru bilang menarik, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tuhan nggak mau orang Israel punya mentalitas korban. Dalam posisi terbuang pun kita harus mengusahakan kesejahteraan kota. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok dalam posisi minoritas, tertindas, atau kecil, kita tetap diperintahkan menyejahterakan kota tempat kita tinggal? Jawabannya ada dua. Yang pertama, di ayat 7b, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Teman-teman, ini adalah prinsip koeksistensi ya. Kita hadir bukan kita sendiri, tapi kita hadir bersama dengan yang lain. Koeksistensi itu artinya apa yang kita lakukan kepada yang lain akan berdampak pada kita. Apa yang kita lakukan terhadap kota kita akan berdampak balik terhadap kita. Apa yang kita perlakukan terhadap alam akan berdampak balik kepada kita. Kenapa? Karena kita hidup bukan di ruang vakum. Kita bersama dengan yang lain. Para biologis di dunia, saintis juga mengatakan bahwa tindakan kita merusak alam, yang mengganggu ekosistem alam, itu yang membuat virus COVID akhirnya yang harusnya habitatnya di sana, mungkin salah istilah habitat juga keliru di sini, tapi yang akhirnya ada di sana intrude masuk ke dalam dunia manusia, akhirnya menginfeksi kita. Ya tentu mungkin teman-teman bisa lihat beritanya, screenshotnya di sini, tapi tentu mungkin kalau misalnya kamu percaya teori konspirasi, tapi kamu nggak bisa menolak kan bahwa cara manusia mengelola pabrik dan bagaimana mereka membuang limbahnya ke sungai itu mempengaruhi ekosistem sungai yang rusak dan justru mengganggu populasi ikan dan tanaman-tanaman yang kita makan juga. Ini koeksistensi. Karena itu penting untuk kita memikirkan bukan hanya kemajuan kita sendiri, tapi kemajuan dunia, alam, tempat, kota, tempat kita tinggal. Teman-teman, alam itu penting, ekosistem itu penting, dan seharusnya udah jadi perhatian kita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang bekerja atau kuliah di bidang-bidang tertentu, pernah nggak gumulin apa kontribusimu untuk kotamu? Apa kontribusimu untuk negaramu? Untuk alam, environment? Sebagai financial consultant, designer, editor, event organizer, kuliah di matematika, kedokteran, atau apapun itu ya, dari profesi yang kamu dalemin sekarang, apa sih kontribusinya untuk bangsamu, untuk kotamu, untuk lingkunganmu lah setidaknya, tempat kamu tinggal. Sudahkah kamu mengasihi dunia ini yang juga dikasih Allah? Kalau belum, mungkin ini waktunya bertobat. Memikirkan kembali untuk kita terlibat dalam misi Allah di dunia, bukan cuma misi kita pribadi. Teman-teman, balik pertanyaan tadi. Kenapa Tuhan memerintahkan kita walaupun minoritas menjadi berkat di kota tempat kita tinggal? Karena sejarah penebusan Allah ditujukan untuk semua kaum di muka bumi, bukan kita saja. Allah berkata kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 2-3, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu, ujungnya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita sering berpikir kalau kita anak Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan, hidup sejahtera, dan dipermudah. Dan di dalam sejarah dunia, kalau misalnya teman-teman pelajari, orang Kristen, kerajaan Kristen atau negara Kristen akan mengklaim bahwa negara bukan Kristen itu wajar tidak sejahtera, sedangkan kami wajar sejahtera. Padahal kalau kita baca Yeremia 29 yang tadi, pas mulai dari ayat 4-23 itu strukturnya ada 4. Silakan sambil melihat tampilan ini. Ayat 4-9 itu bicara tentang shalom di Babylon, Babel. Ayat 10-14 ngomong shalom di Yerusalem. 15-19 ngomongin penghakiman di Yerusalem. 20-23 ngomongin penghakiman di Babel. Jadi maksudnya gini, baik itu kesejahteraan maupun penghakiman Allah di Yerusalem dan di Babel itu sama-sama ada. Kita nggak bisa mengklaim bahwa karena kita adalah komunitas Kristen maka kita doang yang berhak dapat shalom. Karena kita komunitas Kristen maka kita tidak mendapatkan penghakiman. No, Allah berhak memberikan penghakiman kepada orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Maka dari itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat berita itu ya, penggusuran gitu kan, karena biasa kan ada penggusuran dusun. Kita berpikir, ini orang-orang mau direlokasi di tempat yang lebih bagus, kok mereka malah protes? Mereka itu kok nggak mau, padahal kan tempatnya lebih bagus, rumah susun yang oke, daripada mereka sekarang kumuh. Memang nggak ngerti mana itu kebenaran. Seandainya mereka mengerti kebenaran, mereka akan punya kesadaran. Habis itu mereka mau akhirnya dipindah. Saya yakin banyak faktor yang menyebabkan mereka mengambil keputusan seperti itu.
Dan gak bisa kita serta-merta bilang, oh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Seandainya mata mereka terbuka, Roh Kudus bicara, mereka mengenal Yesus, mereka bisa membuka mata, mengenal kebenaran, dan mau pindah. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Bahkan saya mendengar ada yang bilang, ya udahlah gak usah dibantu. Memang orang-orang itu gak ngerti kok mana yang baik yang benar. Semua orang kan berdosa, ya karena keberdosaan mereka lah mereka buta. Wow, saya pikir hati Tuhan gak akan begitu kepada mereka. Makanya itu teman-teman, walaupun kita hidup di bangsa di mana mayoritas orangnya mungkin bukan Kristen, tapi kesejahteraan Tuhan ada di sana. Penghakiman Tuhan juga ada di sana. Di komunitas Kristen, kesejahteraan dari Tuhan juga ada. Penghakiman Tuhan juga ada. Jadi jangan lagi punya mental minoritas. Ingat, meskipun minoritas, jadilah berkat untuk mayoritas. Meskipun minoritas, jadilah berkat untuk mayoritas. Itu tadi problem yang pertama ya. Mengapa orang-orang di dalam gereja terlalu fokus dalam urusan-urusan dalam gereja? Karena jawabannya pertama, karena kita mempertahankan mentalitas minoritas atau mentalitas korban. Sedangkan, tadi saya jelaskan dua alasan kenapa Allah pengen kita meninggalkan mentalitas itu dan memikirkan kota tempat kita tinggal. Pertama, karena kesejahteraan kota kita itu adalah kesejahteraan kita juga. Yang kedua, karena sejarah penebusan Allah ditujukan untuk semua kaum di muka bumi. Yang kedua, kenapa orang-orang Kristen sering berkutat pada hal-hal di dalam gereja ketimbang di luar gereja? Karena ada konsep teologis yang keliru tentang penebusan dan surga. Sebuah website pelayanan seorang teolog reform, R.C. Sproul, nama websitenya namanya ligonier.org. Pernah menuliskan artikel dengan pembukaan artikelnya itu menohok sekali. Dia bilang begini, ini silakan ditampilkan. Christianity has at times been called a pie in the sky religion. Apa itu pie in the sky religion? Pie di langit. Jadi kayak kue di langit. Agama yang memikirkan tentang kue di langit. One so focused on spiritual things and life in heaven after death that is unconcerned with the here and now. Kekristenan sepanjang sejarah dikenal sebagai agama yang mikirin kue di langit. Kehidupan setelah kematian, spiritual things, ketimbang fokus kepada apa yang ada di dunia sekarang. Ini sindiran yang menohok sekali. Kita sering berpikir kalau misalnya kita nanti di akhir zaman kita diangkat dari dunia yang penuh penderitaan ini. Kita akan meninggalkan semua demi hidup enak-enak di kekekalan sana. Kita juga berpikir mungkin bahwa masalah yang sekarang itu masalah yang sepele, bukan masalah yang utama. Masalah yang utama adalah kita nanti masuk surga atau tidak. Kalau mati mau kemana? Itu kan pertanyaan kita. Kalau mati kita mau kemana? Padahal apa yang Alkitab ajarkan tentang karya penebusan Allah? Alkitab mengajarkan 3 hal. Yang pertama, yang menderita dosa bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk di alam semesta ini. Roma 8 ayat 19, Paulus bilang begini. Roma 8 ayat 19 sampai 22. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, maksudnya jatuh dalam dosa, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, ini penting, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Segala makhluk mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Tahu sakit bersalin itu apa? Sakit bersalin itu adalah sakit hukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh Hawa di Kejadian pasal 3. Jadi kalau misalnya kita memahami bahwa yang melakukan dosa, hukuman atas dosa itu hanya kepada person Hawa, kita keliru. Paulus bilang sini, seluruh dunia ini sakit bersalin, kena dampak dosa. Jadi udah jelas bahwa yang menerima efek dosa bukan cuma manusia, tapi seluruh alam semesta. Ekonomi, politik, pendidikan, ekosistem alam, hewan, tanaman, semuanya rusak karena dosa. Semuanya menderita dan mengharapkan penebusan.
Teman-teman, karena seluruh makhluk mengharapkan penebusan, maka ketika kita ingin mengkabarkan Injil, berita sukacita dari Allah itu kita bukan cuma kabarkan ke orang per orang, tapi kepada seluruh makhluk. Itulah kenapa Injil Markus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya apa? Seluruh alam semesta ini akan dipulihkan suatu saat, karena yang menerima dampak dosa adalah seluruh alam semesta. Alasan yang kedua, kenapa konsep penebusan dan surga yang di atas itu salah, keliru adalah pelayanan penebusan yang dilakukan oleh Yesus ditujukan untuk memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya, bukan cuma manusia. Kolose 1 ayat 20 berkata begini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi, pendamaian melalui darah salib Kristus bukan hanya ditujukan untuk semua orang, tapi segala sesuatu. Itulah kenapa Yesus dalam hidupnya melakukan pelayanan yang berkenaan dengan urusan-urusan fisik, urusan-urusan dunia yang menopang kehidupan fisik kita. Yesus deal with that. Yesus dealing dengan kisah-kisah seperti rasisme, sakit fisik, buta dan lumpuh misalnya. Dia tergerak hatinya kepada orang-orang yang kelaparan. Dia berurusan dengan penolakan ras Samaria, itu juga masalah rasisme juga. Yesus mengkritik politik kotor para pemimpin-pemimpin Yerusalem. Cerita Yesus bukan Matius 1 langsung loncat Matius 28. Enggak, kaya sekali cerita hidup Yesus. Maka teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggumulkan, apa sih artinya menjadi serupa Yesus? Semakin serupa Yesus itu artinya apa sih? Artinya semakin sama dengan keseluruhan dirinya. Inkarnasinya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya. Banyak orang Kristen cuman fokus pada kematian Yesus. Kenapa? Karena kepingin dosa-dosanya dibayar. Padahal Yesus itu juga bangkit, mengalahkan kuasa maut. Dan kalau kita meniru Yesus, maka kita harus mengalahkan kuasa-kuasa yang menindas juga. Kuasa-kuasa yang mencengkram manusia di dalam keberdosaan. Kalau Yesus berinkarnasi, maka kita juga harus meniru Yesus untuk rendah hati, mengosongkan diri kita. Kalau di dalam kehidupan Yesus, Yesus dealing dengan problem-problem tadi, maka kita juga harus meniru Yesus. Lah kok enak niru Yesus, mempelajari hidup Yesusnya itu cuma kematian Yesus doang. Ya udah, aku berserah, aku ikut mati. Di dalam Yesus supaya aku juga dibangkitkan. Dalam artian apa? Oke, aku berserah pada Yesus supaya dosa-dosaku dihapus. Amin. Nah, kok enak? Teman-teman, jika pendamaian salib Kristus itu ditujukan untuk mengubah tatanan dunia ini supaya jadi lebih baik, kenapa masih menganggap tanggung jawabmu di gereja itu lebih penting daripada tanggung jawabmu di kantor, di kuliah, atau di kampus? Sama pentingnya di mata Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa pemahaman tentang penebusan dan surga yang di atas, pie in the sky, itu salah? Karena penggenapan penebusan Allah bukan tentang manusia yang naik ke surga, tapi tentang surga yang turun ke bumi. Wahyu pasal 21 ayat 1-4, ini ayat favoritku, berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Suatu saat penderitaan yang kita lihat itu akan hilang. Tangisan dari kesedihan orang-orang yang kita tahu itu akan terhapuskan. Kenapa? Karena Allah merestorasi dunia ini. Yerusalem yang baru itu akan turun, memulihkan dunia yang carut-marut sekarang. Teman-teman, selain ayat-ayat tadi, di Wahyu juga atau di Injil juga menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti, ketika Yesus datang kedua kali, bumi ini bukan dihilangkan, terus diganti dengan kerajaan di langit, dengan tahta, kue, emas, dan lain-lain. Bukan. Tapi bumi ini akan dipulihkan sama seperti taman. Ketika dulu kehidupan surgawi itu diciptakan dan ditata oleh Allah.
Maka setiap usaha kecil yang kamu berikan di dalam kehidupanmu, entah itu meningkatkan kesejahteraan orang, menyatakan keadilan, tidak pernah akan sia-sia. Ada satu langkah kecil yang kamu ambil untuk kotamu, untuk duniamu, itu adalah satu langkah lebih dekat dari pembaruan alam semesta ini. Dari penyataan kerajaan Allah di dunia ini. Makanya kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Saya review lagi yang poin kedua. Mengapa kebanyakan kegiatan gereja atau orang-orang di gereja cenderung berfokus pada urusan-urusan dalam gereja? Karena kita punya konsep yang keliru tentang penebusan dan surga. Alkitab berkata 3 hal tadi. Yang pertama, yang menderita karena dosa bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta. Yang kedua, pelayanan penebusan yang dilakukan Yesus Kristus bukan cuma untuk memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, tapi juga seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, penggenapan penebusan Allah bukan tentang manusia yang naik ke surga, tapi tentang surga yang turun ke dunia. So, apa hal-hal praktis yang bisa kamu kerjakan sekarang? Saya akan berikan 4 hal praktis yang bisa jadi take home thoughts buat kalian setelah ini. Yang pertama, jangan lagi berpikir pelayanan di luar gereja tidak lebih penting daripada pelayanan di dalam gereja. Sebagaimana kamu bersungguh-sungguh dengan tanggung jawabmu di pemuda, pelayanan pemuda, misalnya musik, kepanitiaan, atau apapun itu, bersungguh-sungguhlah juga dengan tanggung jawabmu di kantor, di di teamworkmu, kalau misalnya kalian lagi bangun startup misalnya, di sekolah, di tempat kuliah, dan lain-lain. Yang kedua, cari tahu hal spesifik apa yang paling menggelisahkanmu selama ini. Biasanya ada hal-hal yang membuat kamu marah atau kesal walaupun itu tidak terjadi padamu. Entah itu rasisme, politik yang kotor, penindasan kepada orang miskin, masalah pendidikan, edukasi, kesehatan, lingkungan, apapun itu, cari kira-kira hal spesifik apa yang membuat kamu gelisah selama ini. Karena kegelisahan itu penting. Kegelisahan itu ada dorongan yang kuat untuk manusia memperlengkapi diri dan pengen jadi dampak. Dan kalau kamu menemukan kegelisahanmu apa, bisa jadi kegelisahan itu Allah taruh di dalam hatimu. Sehingga kamu dipakai Tuhan untuk jadi alat mengubah tatanan dunia ini. Yang ketiga, cari tahu kapasitas terpendam di dalam dirimu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan kegelisahan tadi. Kalau misalnya itu bakat, coba kembangkan dan pikirkan bagaimana itu bisa berguna buat lingkungan. Kalau misalnya itu adalah hal-hal yang kamu pengen kursus atau misalnya pengen kamu kembangkan lagi, jangan pernah tunda. Buka Google, buka YouTube, gimana cara pelajarinya, lakukan, belajar. Jangan pernah nunda untuk belajar dan mengembangkan diri. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan lewat pengembangan dirimu itu di masa depan. Yang keempat, lakukan manajemen tanggung jawab. Setiap kita pasti punya tanggung jawab yang diberikan Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Nah, kalau tanggung jawab itu banyak, sampai-sampai kamu nggak ada ruang untuk mengembangkan diri, sehingga kamu pun nggak bisa mengerjakan hal yang menggelisahkanmu tadi, lepasin. Kalau sampai waktumu penuh, jadwalmu penuh, tapi kamu merasa nggak bisa berkembang, lepas. Tapi kalau kamu rasa kamu belum pegang tanggung jawab apa-apa, kok kayak gini-gini doang ya? Cari orang, cari komunitas, cari institusi, apapun yang bisa memberikan kamu tanggung jawab. Sehingga kamu bisa mengerjakannya, berdedikasi di dalamnya. Nah, saya mau tutup satu cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya dan teman-teman pergi liburan ke Pantai Sendang Biru di daerah Malang Selatan. Nah, kan dari Surabaya ke Malang berjam-jam, dari Malang ke Pantai Sendang Biru itu lewat beberapa bukit, dari Pantai Sendang Biru nyebrang ke Pulau Sempu, itu naik kapal gitu, yang kapal boat kecil gitu isi 16 orang, terus habis itu dari situ jalan kaki menuju hutan, menuju satu tempat namanya Segoro Anakan. Silakan lihat ini tampilannya, bagus sekali Segoro Anakan, tapi terpencil memang. Nah, dulu kan nggak ada peta seperti Google Earth seperti sekarang, jadi kita agak bingung-bingung gimana ya, kita bawa tour guide atau enggak ya. Karena kan kalau bawa tour guide kan enak kan, misalnya kita ya udah ngikut aja, kita nggak sasar di hutan. Jalan sekitar 2 jam itu ya aman, yang penting ada tour guide-nya. Dan bahayanya juga di situ kalau misalnya hujan atau apa, terus jalannya kan becek gitu ya.
itu bisa 6 jam jalan. Tour guide menolong kita untuk bisa sampai lebih cepat dan kita nggak kesasar gitu. Akhirnya kita putusin gimana ya, tour guide mahal, tapi ya udahlah bayar aja lah daripada kita nggak nyampe. Karena kami rencana ke Segoro Anaan itu mau berkemah gitu. Akhirnya jalanlah kami 2 jam. Orangnya tuh kayak ahli gitu tour guide-nya. Jadi dia ngerti nginjek yang mana, rumput ranting yang mana, batu yang mana. Terus dia lihat ada aku ingat banget itu ada pohon tumbang miring, dari pohon itu dia nunduk, habis itu belok kanan gitu. Jadi dia udah ngerti. Terus aku mikir ini kayaknya sangat-sangat familiar. Ini kayaknya sampai bosen nganterin orang di sini. Nah akhirnya setelah berjalan lama, makin dekat, kayak berasa, Mas udah bau laut. Wah, bau laut. Iya juga ya, soalnya kan kayak ada bau-bau pantai gitu. Nggak tahu kalian kalau suka di pantai gitu ada bau khas. Ini semakin dekat karena mulai tercium baunya. Semakin semakin ada tanda-tanda kita semakin dekat dengan pantai Segoro Anaan tadi. Akhirnya kita naik, terus abis itu ada agak semacam tebing, di mana kanan ini pohon-pohon banyak. Nah kalau misalnya kita melewati pohon itu jurang jauh gitu. Nah ya sebelah kiri itu hutan. Kita menelusuri pinggiran deket-deket pohon-pohon itu. Semakin menelusuri, lama-lama mulai kedengaran suara air gitu pantai. Semakin jelas ini, semakin kelihatan ini pantainya. Bukan kelihatan mata sih, tapi setidaknya kita bisa mendengar. Akhirnya setelah lewatin pohon-pohon itu, kita ngelihat ke bawah pantainya dari atas. Wah, bagus banget. Semakin kelihatan, ini pantainya. Semakin semangat lagi. Akhirnya kita jalan, sampai di pantai itu langsung aku sama teman-teman rebahan. Enak. Karena melihat Segoro Anaan itu kayak pantai kecil, laut kecil, dan ada ombak kecil gitu. Kebetulan itu kan ditutup sama gunung, jadi bulat gini kan. Ini ada ceruk kecil gitu, ada laut dari dari laut lepas gitu, airnya masuk ke dalam lubang itu. Jadi kayak menarik gitu tempatnya. Nah sambil saya mengamati, lihat lagi masnya yang tadi, tour guide-nya tadi mana ya? Ini di atas. Jadi ada batu-batuan gitu, dia duduk sambil ngerokok, ambil minum gitu kan. Terus aku datangin, Mas, tempat favorit ya? Karena aku kan mengasumsikan itu tempat biasa dia duduk setelah nganterin tour guide. Dia bilang gini, iya Mas, ini saya selalu duduk sini. Terus dia bilang kalimat gini, memang bagus kok ini tempatnya. Jadi seakan-akan dia mau nunjukin kepada saya, ya memang bagus ini tempatnya, makanya banyak orang datang ke sini. Saya juga seneng duduk di sini menikmati. Saya ngeliat iya, dia menikmati juga duduk di situ. Nah, saya belajar satu hal pada waktu hari itu. Ketika masnya itu mengantar saya, mengantar teman-teman sampai di Segoro Anaan, dia sendiri juga menikmati keindahannya. Teman-teman, kota tempat kamu tinggal memang tanggung jawab Allah tanggung jawab kamu yang Allah berikan untuk kamu. Tapi dengan kita mengerjakan kesejahteraan dunia ini menjadi berkat buat kota ini dan menghadirkan kerajaan Allah semakin nyata di kota ini, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menikmati kepuasan. Kita sudah sampai, kita setidaknya terlibat di dalam rencana Allah untuk membarui dunia ini. Dan kepuasan itu bukan muncul karena kamu dipuji orang, bayaranmu lebih tinggi, kamu dapat uang banyak atau jabatan yang tinggi, bukan. Tapi kamu bahagia dan puas karena kota yang indah itu. Yerusalem yang baru itu, yang indah, yang gak kebayang nanti, yang menghapuskan air mata tadi, itu akan memulihkan dunia kita yang carut-marut sekarang. Semakin keras kamu mengerjakannya, semakin banyak langkah yang kamu ambil, maka Yerusalem yang baru itu semakin gak samar-samar lagi. Semakin kelihatan, semakin kamu bisa cium baunya, semakin kamu lihat dengan jelas kehidupan yang indah yang Tuhan mau, seperti Taman Eden itu kayak gimana. Jadi jangan pernah berhenti berjuang untuk kotamu, untuk bangsamu, karena Tuhan mengasihi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan ketika kami hidup di
negeri kami, hidup di kota kami, kota Surabaya ini. Karena itu Tuhan, pimpin kami untuk menemukan apa sebenarnya kegelisahan yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kapasitas apa yang Tuhan berikan ke dalam diri kami. Dan mungkin tanggung jawab apa yang Tuhan sedang berikan kepada kami, Tuhan. Pimpin kami sehingga kami bisa menemukannya dan kami bisa berdampak efektif untuk lingkungan kami tinggal. Dan lewat kami, banyak orang semakin merasakan kasih Tuhan lewat pembaharuan-pembaharuan yang ada. Karena kami percaya Tuhan mengasihi dunia ini dan kami ingin ikut mengasihi dunia ini sama seperti Tuhan mengasihi dunia ini. Pimpin kami Tuhan, hamba yang lemah ini. Kami adalah hamba yang banyak kali gagal, banyak kali jatuh. Tapi di dalam kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan sempurna di dalam memberikan dampak kepada orang lain melalui kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Demi nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat pemuda, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan kita dasari dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda sekalian, saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat sekalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA GKI Sulung, atau juga bisa melalui media fintech yang ada. Jikalau jemaat pemuda sekalian tidak memungkinkan dengan dua metode tersebut, jemaat sekalian bisa mengumpulkan persembahan, memasukkan di dalam amplop, dan kemudian dapat menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil oleh karyawan kantor gereja. Mari kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas segala rahmat-Mu bagi kehidupan kami sampai kami ada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Bapa, hari ini kami datang kepadamu, kami mau membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan, dan Kau mau layakkan persembahan kami ini. Kami juga mohon kiranya Tuhan Yesus mau pimpin sertai kami di dalam hidup kami. Biarlah melalui persembahan ini kami juga menyerahkan seluruh waktu kami, seluruh hidup kami, untuk kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Baik itu melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui studi kami, melalui pergaulan kami. Kau mau pakai kami ya Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa persembahan ini dan kami membawa persembahan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami merendahkan diri kami.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus menemani kami, menguatkan kami, dan kami tidak dibiarkan lepas di dunia yang begitu liar ini, di dunia yang banyak ketidakpastian ini. Tuhan menolong kami tetap untuk jadi berkat, jadi teladan, dan terus menolong kami di tengah-tengah kesulitan. Dan pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan, dan karena itu kami ingin menaikkan doa kami, memohon kepada Tuhan, dan biarlah Engkau mendengar pergumulan kami. Kami berdoa khusus untuk para pemuda di GKI Sulung, untuk setiap pergumulan hidup mereka. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan membukakan jalan-jalan, menghadirkan, menemukan orang-orang yang sepanggilan dan sepadan untuk mereka. Dan mereka bisa terbentuk lewat relasi yang ada, mengenal satu sama lain, mengenal diri, dan bertumbuh serupa Yesus bersama. Kami berdoa untuk orang-orang, teman-teman di sini yang bergumul dengan kuliahnya, dengan ujian, dengan nilai yang susah, atau mungkin dengan SKS yang harus dikejar, atau dengan praktek-praktek yang format yang berbeda karena sulit di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan, dan Engkau pasti akan menolong mereka dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul di pekerjaan. Mungkin masih ada yang mencari pekerjaan karena situasi berubah, atau ada yang mencari kesempatan-kesempatan baru, membuka startup, atau mencari peluang-peluang baru. Tuhan yang menghadirkan berkat bagi mereka lewat jalan apapun itu Tuhan. Berkat pasti hadir kepada mereka sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua di sini Tuhan. Di tengah-tengah banyak aktivitas, di tengah-tengah mungkin harus ada interaksi-interaksi yang terjadi. Biarlah Tuhan kami juga bisa bertahan, tetap prima, sehingga terhindar dari COVID, terhindar dari penyakit-penyakit yang lain juga Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Khususnya dengan dinamika politik yang ada di tengah-tengah kami sedang bergumul bersama satu bangsa untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Biarlah pemerintah Tuhan berikan hikmat, hati yang tulus, hati yang mau melayani, sehingga mereka bisa berjuang untuk kesejahteraan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan mereka sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang berbulan-bulan hingga hampir 1 tahun. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka berkat, memberikan mereka kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah mereka menjadi pejuang garis depan kami Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, segala hal yang mereka perlukan, Tuhan terus topang. Segala hal yang mungkin mereka derita, Tuhan pulihkan, Tuhan hadir di dalam mereka Tuhan. Karena itu kami memohon Engkau tidak melepaskan tangan-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada vaksin-vaksin yang sudah dibuat, Tuhan yang sertai setiap ilmuwan-ilmuwan yang ada, sehingga mereka mengerjakan agenda Tuhan di dunia ini. Kalaupun ada efek samping yang masih ada dari vaksin, biarlah Tuhan bangunkan semakin banyak orang-orang yang Tuhan berikan kapasitas, Tuhan gerakkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan, menyempurnakan kembali vaksin-vaksin itu Tuhan. Sehingga ke depan kami bisa beraktivitas dan bisa bertahan di dalam perjuangan bersama melawan penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami memohon Engkau menyertai kami, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, seorang pastor begitu ya, yang sering aku lihat, Raditya Oloan begitu, dia bilang begini, mungkin aja orang-orang yang lu anggap bajingan, pelacur, pemadat, tukang tipu, buaya darat, dan yang gak dapat tempat di hati lu adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling lu untuk bisa lihat Tuhan dari hidup lu. Atau bisa juga Tuhan sedang latih lu untuk bisa melihat hati Tuhan di hidup mereka. Selesai ibadah ini kita akan ketemu dengan banyak orang, kita akan kembali ke rutinitas kita. Mungkin kita akan ketemu dengan hal-hal yang gak dapat tempat di hati kita. Atau orang-orang yang gak dapat tempat di hati kita. Tapi mari kita minta Tuhan kasih kita hatinya Tuhan. Biar apa teman-teman? Biar kita bisa terus dimampuin untuk memberikan rasa. Untuk memberikan kasih. Untuk memberikan dampak buat orang-orang di sekitar kita. Jadi mari setelah ibadah ini kita bersama-sama terus minta Tuhan, berikan aku hati seperti hatinya Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada Tuhan, ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Kami mau berada Tuhan, berada dalam dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, gumulkan terus kapasitas apa yang Tuhan sedang beri padamu, tanggung jawab apa yang sedang kamu pegang dan akan kamu pegang, dan kegelisahan apa yang ada di dalam hatimu, sehingga kamu bisa menjadi berkat untuk kotamu, tempat kamu tinggal, lingkunganmu, dimanapun kamu berada. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu masih bingung sekarang, Tuhan akan membukakan jalan. Kalau kamu punya hambatan, punya hal-hal yang mungkin aku unprivileged, tapi Tuhan akan memakai di dalam kelemahanmu. Jangan takut, jangan gentar. Kerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk dunia ini. Karena itu sekarang terimalah berkat Tuhan sebagaimana Dia pernah menyampaikan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.